Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunaria, mahasiswa PLPG Angkatan 4 di Universitas Semarang. Hari ini, Senin 15 Desember tahun 2020 akan melaksanakan ujian kinerja. Ini kartu ujian saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Oke, cukup jelas suara Bapak? Jelas Pak. Jelas. Oke, mudah-mudahan kita kegiatan pembelajaran hari Selasa ini tanggal 15 Desember 2020 berjalan dengan lancar dan tidak terkendala juga signal ya. Mudah-mudahan tidak terputus. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Siapa? Silakan dipimpin doa satu orang. Faisal. Ya, silakan Pak Isal. Hasan, silakan Hasan dipimpin doa. Sebelum mengawali kegiatan meeting online, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak ya, dengarkan nanti untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Bapak minta tolong nanti mic-nya di mute dulu. Oke, untuk selanjutnya pembelajaran hari ini kita melanjutkan kegiatan pembelajaran sebelumnya. Nah, Bapak himbau, walaupun masa pandemi seperti ini, kalian harus masih tetap semangat untuk belajar. Ya, semangat belajar, rajin beribadah. Ya, jangan lupa sholat yang 5 waktu dan juga membantu orang tua. Oke, nanti Bapak akan tayangkan ini PPT. Nah, oke, ini udah nampak mungkin di teman-teman. Nanti kita akan pelajari yang selanjutnya tentang sistem pendingin ini, di mana KD-nya adalah mendiagnosis dan memperbaiki sistem pendingin. Nah, untuk indikatornya itu adalah kita penentuan cara pemeriksaan kerusakan sistem pendingin, yang engine konvensional maupun yang EPI. Ya, kerusakannya bagi seperti apa dan nanti cara pemeriksaannya akan seperti apa. Nanti di tujuan kita pembelajaran hari ini, ya, kalian itu dapat menentukan cara pemeriksaan kerusakan sistem pendingin. Nah, sesuai dengan buku literatur, santun, dan bisa bekerja sama dengan dan menghargai pendapat orang lain. Itu untuk tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelumnya, apa sih kaitannya pembelajaran ini nanti kalian dengan di dunia luar? Nah, ada beberapa kaitan antara pembelajaran di sekolah dengan di luar, nanti diaplikasikan. Contoh, kalian ini apabila nanti lulus dari SMK Al-Mukti, bekerja di luar, ya, entah itu di bengkel resmi ataupun nanti di PT. Nah, ini nanti kalian aplikasikan pembelajaran yang ada di sekolah.
mengenai pemateri yang hari ini kita akan bahas di diagnosis kerusakan sistem pendingin. Nah, sebelumnya kita mempelajari materi menentukan kerusakan sistem pendingin. Kita lihat gambar di sini coba. Nomor 1 itu pemeriksaan apa? Di reservoir tank, Pak. Reservoir tank. Ya, gimana? Izin menjawab, Pak. Ya, gimana? Juga untuk memastikan bahwasanya air radiator apakah masih layak digunakan atau harus diganti gitu, harus dikuras. Oke, harus diganti atau dikuras. Yang nomor 2 selanjutnya. Pemeriksaan tekanan. Kebocoran, Pak. Nah, Kebocoran radiator. pemeriksaan kebocoran. Oke. Yang nomor 3. Batas operasi, Pak. Jenis itu, Pak, indikator pendingin, Pak, indikator suhu. Oke, terima kasih Gilang. Indikator suhu di dashboard, Pak. Indikator di suhu di dashboard ya, Wahidin. Terus kalau yang nomor 4 ini apa nih? Pemeriksaan tutup radiator, Pak. Oke, pemeriksaan tutup radiator. Ini salah satu pemeriksaan yang dilakukan di sistem pendingin ya. Nah, sebenarnya ini kegiatan pembelajaran hari ini udah mulai masuk ke alat pengukuran ya, cara mendiagnosis. Ini Bapak hanya pengen tahu pemahaman kalian dengan modul yang kemarin udah Bapak kasih dipelajari. Terima kasih udah pada nyaut ya. Dengan penampilan Bapak yang tampilkan, kalian mulai bisa memahami kegiatan cara mendiagnosis kerusakan di sistem pendingin. Oke, yang selanjutnya nanti Bapak ada sebuah video. Ini tolong diamati, ini sedikit video ini. Nanti ada beberapa video juga nanti akan Bapak kirim share ke kalian di WA group. Kita nanti mungkin dibagi beberapa kelompok ya untuk proses diskusinya ya. Jadi ini kita amati dulu video ini dan nanti juga Bapak kirim videonya di WA group. Selain itu nanti didiskusikan. Nah, tolong diamati cara menentukan cara kerusakannya nih dan perbaikannya. Oh iya Hasan, gimana Hasan itu? Yang Bapak tampilkan barusan. Terdapat kebocoran di area lower tank, Pak. Oh, terdapat kebocoran tetesan di lower tank. Oke. Tadi cara pemeriksaannya menggunakan alat ukur apa? Radiator tester. Nah, ini contoh seperti ini. Nanti hasil pengamatannya tolong nanti dituangkan di LKPD. Ya. Nanti ada lembar kerja kalian yang harus diisikan di situ dan didiskusikan. Terus nanti rencana kita presentasikan. Bisa dipahami ya? Dan contoh jangan lupa ya, dan jangan lupa ini dalam pada saat proses nanti kalian praktek itu K3-nya harus dilaksanakan keselamatan kerjanya. Nah, ini contoh K3 yang harus dilaksanakan. Turun tangan. Juga yang kemudian itu unit kendaraan. Oke, itu contoh video untuk K3-nya. Nah, yang selanjutnya kalian untuk rundown acara atau kegiatan. Nah, Bapak tegaskan kembali, nanti yang pertama kalian
tolong cari informasi gangguan sistem pendingin ya di aplikasi SIS atau Google Drive. Nanti gangguannya Bapak kirim di sana berupa video terus modul ya. Ya. Jadi kita meet yang pertama ini nanti lanjut ke diskusi di WA group kurang lebih 60 menit di WA group. Terus nanti kita masuk lagi di Google Meet lagi. Nah, ya. Terus hasil diskusinya nanti ada yang mempresentasikan masing-masing kelompok itu di Google Meet yang kedua nanti. Ini contoh LKPD, jadi lembaga kerja peserta didik. Nanti yang dibagikan nanti di aplikasi SIS. Contohnya seperti ini. Nanti kalian kelompok berapa, anggotanya siapa aja dituliskan. Terus pekerjaannya nanti isikan di sini. Ada soal-soal yang kalian isikan, tuangkan dari hasil diskusi di LKPD. Dengan acuan di video lihat, karena masing-masing kelompok videonya berbeda permasalahannya. Tapi ranahnya kita di sistem pendingin, ya. Nah, ini contoh LKPD yang Bapak udah upload di aplikasi SIS. Ya. Ada modul, ada juga link video. Bila mana nanti di WA kesulitan atau salah, atau nanti juga bisa di link video yang Bapak kasihkan ini kalian. Dan jangan lupa sebelum diskusi kalian absen di aplikasi SIS ya. Buka aplikasi SIS-nya, absen mandiri di sana. Nah, untuk aplikasi waktu ini tadi pendahuluan kita udah 15 menit mengamati video dan PPT yang udah kita jelaskan ini. Nah, selanjutnya nanti silakan proses diskusi di WA sekitar 45 menit ya. Setelah itu nanti kalau udah beres diskusinya, bahannya udah diisi di LKPD-nya, Bapak kirim lagi link Google Meet, kita lakukan diskusi presentasi. Mungkin sampai sini yang ditanyakan. Siap, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana diskusinya? Ada kesulitan tidak, anak-anak? Alhamdulillah lancar, Oke. Pak. Nanti terima kasih yang udah aktif tadi di chatting di WA grupnya, diskusinya di WA grup ya untuk pembelajaran pemeriksaan sistem pendingin ini. Nah, coba kita sekarang presentasikan hasil pengamatan atau diskusi teman-teman terhadap video yang udah Bapak bagikan tadi. Kelompok yang pertama dulu, siapa yang siap? Silakan dipresentasikan coba. Kelompok 2 dulu Pak, kelompok Faisal Pak. Oke, kelompok Faisal. Silakan kelompok Faisal untuk memaparkan materinya, hasil pengamatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, itu presentasi saya apakah terlihat jelas? Tinggal file LKPD-nya mungkin. Iya. Siap sudah, Nah, siap sudah. Nanda Faisal, silakan. Oh iya. Ya Pak.
Mohon izin perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Faisal Rohidin, saya perwakilan dari kelompok 2 dengan anggota Dimas Witota, Eko Riano, Fahmi Latifahudin, saya sendiri, dan Fajar Nurhamdan Agusti. Di sini saya perwakilan akan menjelaskan tentang pengetahuan dan pemeriksaan problem tersebut. Problem kelompok 2 adalah indikator pada dashboard yang menurun ketika RPM tinggi dan sebaliknya dia akan naik ketika RPM rendah. Penyebabnya bisa sensor suhu atau ECT yang bermasalah atau sinyal dari sensor yang dikirim ke dashboard terganggu. Untuk pemecahannya sendiri kita bisa lakukan pengukuran sensor suhunya dan periksa jaringan kabelnya atau pairing harness dari dashboardnya. Kemudian kami melakukan pemeriksaan yang pertama itu pada sensor suhu. Hasil pemeriksaannya tentunya harus sesuai spesifikasi, kalau tidak tiba-tiba harus diganti. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pemeriksaan pengecekan sensor suhu dan jaringan kabelnya. Sebagai info di sini saya mengambil contoh wiring harness secara singkatnya tentang sistem pendingin pada sebuah kendaraan minyak. Di sini juga untuk spesifikasinya diambil spesifikasi dari kendaraan Xenia. Baik, untuk pemeriksaan water temperature sensor, yang pertama kita perlu tahu bahwa pada water temperature sensor terdapat 3 terminal. Terminal 1, 2, dan 3. Untuk pemeriksaannya kita bisa lakukan menggunakan multitester, kemudian air panas, dan juga termometer untuk mengukur suhu pada air panas. Cara pengukurannya adalah kita lepas water temperature sensor dari kendaraan, kemudian kita letakkan pada air panas yang sudah disesuaikan dengan suhu sekitar 20 derajat Celcius dan juga 80 derajat Celcius. Jadi harus ada dua suhu, ada dua air yang berbeda pada 20 derajat Celcius dan juga pada 80 derajat Celcius. Kita lakukan pemeriksaan pada 20 derajat Celcius sebagai contoh. Spesifikasi di sini kita lakukan pemeriksaan pada terminal 1 dan 2, hubungkan multitester 1 dan 2 menggunakan Untuk spesifikasinya pada suhu 20 derajat Celcius yaitu 2,29 sampai 2,60 kilo ohm. Itu untuk 20 derajat Celcius. Nah, kemudian yang kedua adalah pada air yang bersuhu 80 derajat Celcius. Spesifikasinya adalah 0,30 0,32 ohm. Nah, apabila tidak sesuai dengan spesifikasi, kemungkinan masalah adalah indikator pada dashboard, indikator suhu pada dashboard menurun pada saat RPM tinggi. Kemungkinan masalahnya adalah sensor ini apabila tidak sesuai dengan spesifikasi. Seperti itu. Sebenarnya saya ingin bertanya apakah masih kebingungan dalam pengukurannya atau ada hal lain yang ingin ditanyakan untuk teman-teman? Silakan. Oke, dah beres dari edit pemaparannya Pak Faisal. Siap, sudah Pak. Jangan di close dulu slide-nya, jangan ditutup dulu slide-nya. Biar nanti teman-teman yang lain atau anak-anak yang lain yang mau bertanya silakan ya di pemaparan Faisal. Cukup jelas ya. Oke, ini yang Saudara Faisal paparkan ini sudah cukup jelas. Artinya tadi permasalahannya adalah ini Bapak simpulkan yang punya Faisal dulu. Permasalahan tadi video yang Faisal amati, kelompok Faisal yang amati
itu si temperatur mesinnya, indikator suhunya pada saat idle atau udah temperatur kerja naik, dia naik di tengah-tengah, tapi pada saat diinjak di gas pedalnya dia malah turun ke bawah. Di RPM atas dia malah turun ke bawah. Harusnya kan standarnya tetap standby di tengah-tengah. Itu kisaran temperatur kerja 80 sampai 90 derajat Celcius. Ya, itu permasalahan tadi yang dijelaskan oleh Saudara Faisal. Dan adapun cara pemeriksaannya itu ada beberapa komponen diperiksa, salah satunya meriksa sensor, ya, sensor THW, thermowater, ya, dimana sensornya itu kita periksa menggunakan OHM. Nilai resistansinya berapa pada saat dingin, berapa pada saat panas, berapa tadi udah dijelaskan. Oke, sangat terperinci. Selain itu juga wiring harnessnya, nah itu jalurnya kita udah pahami. Tadi itu udah dijelaskan oleh Saudara Faisal. Oke. Selanjutnya, kelompok selanjutnya. Oke, boleh ditutup stop sharing, Saudara Faisal. Kelompok selanjutnya siapa? Coba kameranya diaktifkan lagi. Yang lain tolong diaktifkan lagi. Yang selanjutnya siapa? Ya, kelompok Ririn. Yang lain Bapak minta kameranya diaktifkan, terus perhatikan teman kalian atau tiap masing-masing ketua kelompok yang memaparkan materi biar bisa dipahami informasi baru atau informasi dari teman kalian yang mengamati hasil videonya. Nah, ini kan tambahan untuk menambah wawasan kalian. Pengalaman dari teman kita ambil, gitu. Atau nanti kalian punya pengalaman sendiri, boleh nanti tuangkan nanti pada saat selesai Ririn menjelaskan. Dilanjut, silakan Ririn, kelompok Ririn, share screen-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Ririn Rianti dan berikut nama anggotanya. Yang pertama Adis Anjaya, yang kedua ada Lutfi Ardiansah, yang ketiga ada Muhammad Rizky Hermawan, yang keempat ada Muhammad Dias Kertanapura, yang kelima ada Muhammad Titiono, yang keenam saya sendiri. Hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang gelembung udara pada radiator. Penyebabnya bisa akibat terjadi kebocoran packing head cylinder, bisa juga karena ada udara yang terjebak di dalam sistem pendingin. Pemecah gangguannya diperiksa kebocoran dan pemeriksaan kerja sistem pendingin. Yang berikutnya pemeriksaan dilakukan. Yang pertama ada pemeriksaan kerja termostat. Hasil pemeriksaannya harus sesuai spesifikasi, waktu kita berarti harus diganti. Yang kedua, memeriksa kepala silinder. Harus tidak ada kebocoran dan keretakan. Apabila ada kebocoran dan keretakan harus diganti. Mungkin segitu Pak hasil diskusi kelompok kami. Oke, terima kasih. Jangan ditutup dulu mungkin dari Ririn, biar nanti teman-temannya mungkin ada yang ditanyakan dari hasil presentasi pengamatan kelompok 4 yang Ririn presentasikan. Silakan. Selfie, ada yang ditanyakan? Tadi kan permasalahannya kelompok 4 ini keluar gelembung dari mulut radiator ya, bagian atas gelembung-gelembung. Berarti itu tadi yang dijelaskan oleh Ananda Ririn. Salah satunya menentukan pemeriksaan komponen apa saja nih yang diperiksa, yaitu termostat. Oke. Terus kebengkokan kepala silinder dan lain-lain. Ya, karena
ada kebocoran itu situ. Bisa jadi ada kebocoran, bisa jadi sirkulasinya tidak lancar, bisa jadi apa namanya kebengkokan kepala silinder, dan salah satu lagi si termostat tidak bekerja dengan normal. Nah, itu contoh-contoh penentuan pemeriksaan dari video Ririn yang diamati. Oke, kalau ditanyakan dilanjut ke kelompok berikutnya. Lanjut, ini tutup screen dulu Ananda Ririn. Silakan yang selanjutnya. Kelompok siapa? Siapa? Kelompok Wahidin, Pak. Ya, silakan kelompok Wahidin. Terakhir ini ya berarti ya. Silakan dipresentasikan Ananda Wahidin. Ya, udah nampak. Tinggal file hasil itunya. Nah, itu. Ya, mohon izin menjelaskan. Ya, silakan Ananda Wahidin. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Wahidin Hendra Pramana, perwakilan dari kelompok 6 yang nama-namanya adalah Jen Farhan, Trisatya, Selvi, dan Umar ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai tugas mengamati sebuah video ya. Gangguannya ada air radiator keluar dari lower tank radiator. Penyebabnya terdapat keretakan pada bagian bawah radiator, bisa dilihat secara visual. Nah, untuk pemecahan masalahnya bisa diganti lower tanknya saja atau diganti radiator esi seperti itu. Kemudian kami melakukan pemeriksaan dengan menggunakan radiator tester ya. Kami kompakan tekanannya berkurang, jadi di bawah 1,1 kgf ya. Spesifikasinya seharusnya tekanannya itu tidak menurun dalam beberapa waktu gitu. Kemudian kesimpulannya, karena ini tekanannya menurun, berarti kesimpulannya ada indikasi kebocoran seperti itu. Bisa dipahami? Oke, ya. Oke, mungkin itu saja dari kelompok 6. Terima kasih. Oke, terima kasih Ananda Wahidin untuk hasil observasi atau pengamatan videonya. Tadi permasalahannya itu seperti apa videonya Ananda Wahidin? Biar teman-teman tahu dijelaskan, bisa dipahami oleh teman-teman yang lain. Yang video Ananda Wahidin. Iya, siapa? Ada air keluar Pak dari radiator bagian lower tank Pak. Oke, nah itu ya. Jadi permasalahannya katanya dari kelompok ke-6 ini kebagian dari videonya mengamati bahwa si seorang pemilik kendaraan atau seorang mekanik pada saat pemeriksaan itu ada tetesan air di bawah. Berarti kan terjadi kebocoran. Nah, penentuan pemeriksaannya, nah ini sambil disimpulkan juga ya. Itu menggunakan alat radiator tester. Ya. Ada yang ditanyakan dulu atau ada yang mau menyanggah teman yang lain mengenai cara pemeriksaan. Terus berikutnya cara pergantiannya. Ada yang lain mungkin ada yang mau menyanggah dari hasil pendapat Wahidin? Hasan? Biasanya ini Hasan? Hasan ada Hasan? Lupti? Idris? Ya, udah dipahami ya? Oke, kalau udah dipahami, oke, terima kasih atas hasil presentasinya. Boleh di stop Ananda Wahidin?
Siapa? Oke, terima kasih ini hasil presentasinya sangat baik sekali, hasil diskusinya, pengamatannya. Ya, ini mari kita simpulkan saja dari hasil diskusi teman-teman atau anak-anak yang lain masing-masing kelompok bahwa ini materi masih teori ya, KD3 masalah pengetahuan. Nah, untuk prakteknya insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, cuma dari hasil diskusi tadi, Bapak harap kalian itu bisa nanti mengaplikasikan. Dimana kalau secara pengetahuan kalian bisa memaparkan, menjelaskan, menentukan cara perbaikannya seperti apa, insya Allah pada kegiatan prakteknya itu akan mudah, ya. Insya Allah bisa. Istilahnya kalian menjelaskan ini kebocorannya ada rembesan di bawah, cara pemeriksaannya menggunakan alat ini. Nah, nanti itu juga pada saat dipraktikkan pasti insya Allah bisa, ya. Nah, dari permasalahan-permasalahan tadi anak-anak paham terjadi permasalahan di sistem pendingin itu apa saja yang sering terjadi di lapangan dan cara perbaikannya seperti apa. Nah, diharapkan dari kegiatan ini ya kalian dapat pengalaman baru, dapat informasi baru bila mana nanti menemukan masalah seperti ini, bukan hal yang baru lagi. Oh, dapat pengalaman dari yang kemarin atau contoh studi kasus yang kemarin. Jadi ada udah punya gambaran untuk proses perbaikannya. Itu untuk kesimpulan hasil diskusi kita dalam menentukan cara pemeriksaan kerusakan sistem pendingin. Ya, jadi di materi menentukan kerusakan cara sistem pendingin ini. Nah, adapun kegiatan selanjutnya, perhatikan jangan lupa itu kalian yang udah absen mandiri di SIS ada soal evaluasi nanti silakan dikerjakan di aplikasi SIS ya. Bapak tunggu hasilnya di aplikasi SIS. Terus nanti untuk kegiatan selanjutnya mungkin di kegiatan praktek insya Allah di lain waktu pertemuan nanti diinformasikan lagi semua informasinya di WA group oleh Bapak. Yang selanjutnya anak-anak tolong selalu jaga kesehatan ya, makan dengan teratur, istirahat dengan benar ya, dan teratur juga ya. Dan ingat 3M, menjaga jarak ya, memakai masker ya, dan mencuci tangan. Itu sering-sering dilakukan. Di masa pandemi seperti ini, mari kita saling menjaga ya. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk kegiatan hari ini Bapak rasa cukup. Terima kasih atas partisipasinya. Satu orang dipimpin doa dulu, satu orang dipimpin doa untuk menutup dulu. Kebetulan ini Idris yang camnya menyala. Silakan coba anak-anak Idris untuk memimpin doa penutup. Ya Pak, sebelum mengakhiri 3 menit atau 2 menit pada akhirnya langkah baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Siapa? Oke, terima kasih anak-anak Idris. Terima kasih anak-anakku semua. Sehat selalu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris dan